kembali lagi dengan aku Saskia Rafatunisa di channel YouTube aku Saskia Rafatunisa dan episode Maderi. Kali ini saya akan membahas tentang bagaimana sih pergerakan kita sebagai penyandang autistik yang bahagia, yang benar, yang benar-benar. Sebenarnya gini, orang autistik itu turut bersikapnya tuh melakukan gerakan-gerakan yang aneh, tapi alhamdulillah waktu itu saya pengalaman yang sama seperti kalian, yang terutama bagi penyandang autistik. Saya udah nggak bersikap aneh lagi, terutama bergerakan. Oke. Pergerakan itu tuh kan memang sebenarnya banyak macam sekali. Ada banyak macam, ada pergerakan mata, telinga, hidung, mulut, terus ada pergerakan tangan dan kaki. Itu penting banget untuk mengatur koordinasi. Semua itu diatur oleh otak ya. Jadi semua anggota badan baik dalam maupun luar itu harus melakukan pergerakan yang baik dan benar ya. Sekarang kita mulai dulu dari kepala. Sebenarnya kepala itu kan juga merupakan di bagian di sini ada kepala. Jadi pergerakan yang autistik itu yang benar itu, kalau aneh itu kepala itu suka mendengok ke sana kemari itu kan nggak aneh ya. Itu perilaku aneh. Yang benar adalah harus tetap diam. Jadi cara untuk menjadi kepala agar tetap diam adalah tetap pandang ke depan. Kalau jika ada orang yang itu harus lihat kondisi ya, harus kepala itu nggak boleh harus tunduk seperti ini. Kemudian mata itu kan kalau orang autistik ya, itu biasanya kan mengalihkan ke perhatian yang lain ya, selain dari tidak mendengar respon dari orang lain yang membutuhkan bantuan atau perintah. Nah, yang benar itu tadi pergerakan mata yang benar autistik itu harus tenang normal, harus tetap berpikir tajam ya. Kenapa? Karena kan mata itu kan bisa melihat segala sesuatu yang harus, apa yang harus kita lakukan dan apa yang harus diperhatikan, mana yang harus dikerjakan, itu harus menggunakan mata. Karena kalau jika tidak, itu akan mengakibatkan kita tuh mata tuh menjadi oleng karena kita tuh melihat tanpa mengetahui kejadian sebenarnya ya. Maksudnya mata nih, khususnya pakai mata pengidap minus. Biasanya nih, sebenarnya saya pengalaman kali menjaga mata tuh nih, saya mulai Ramadan bulan minggu depan tuh saya mulai melakukan senam menatap mata itu setiap hari ya. Baik di saat Ramadan maupun di luar Ramadan, saya itu tuh karena harus melakukan senam mata. Kenapa? Karena untuk melatih bukan hanya untuk menyembuhkan mata minus, tapi juga uh, membuat mata kita tuh cepat uh, bangkit, nggak pernah lelah. Terus mata kita tuh bisa fokus ke apapun ya, yang ini dengan benar, supaya nanti kalau ketika buka perintah tidak boleh menoleh ke yang lain. Nah, terutama nih kalau mata minus itu tuh kan harusnya kan harus beralih dari screen sebentar selama 30 menit ya, atau istirahat dulu deh, atau semua, pokoknya semua gadget kalian yang baik HP, PSP, terus laptop, PC maupun iPad itu semuanya harus dipasang aplikasi Blue Filter. Kenapa harus dipasang? Karena kan HP itu kan, semua layar gadget itu kan mengandung filter biru ya, bisa membuat mata kita tuh cepat lelah. Jadi cara mencegahnya adalah dengan menggunakan blue light filter saat keadaan mata kita sudah melakukan senam atau latihan mata ya. Oke, sekarang hidung, jangan hidung, telinga itu tuh kalau sebab autistik itu telinganya bisa mengalih ke yang lain ya, bisa langsung itu ya, berdistraksi ya, mendistraksi pendengaran kita. Jadi misalnya nih, kalau kita baca kita mendengar tolong matiin, itu kita bisa teriak-teriak. Nah, jadi telinga kita itu harus dengan cara dengar apa kata orang tua, terus ingat supaya itu tidak boleh terulang-ulang. Kalau misalnya dari jauh kita harus langsung sampirin kalau kita orang ada yang panggil teman kita, atau kalau kalian yang ngerasa pakai ponsel ada orang mau suara, tolong kecilkan suaranya ya, atau matiin deh. Kemudian kalau penggunaan headphone, kalau ketika orang manggil harus dibuka, supaya kita kan mendengar musik nih, kita dipanggil orang, harus dibuka pelan-pelan seperti ini ya. Jadi harus menggunakan yang baik, karena kalau mendengarkan musik kita melakukan gerakan aneh, itu juga melakukan, itu termasuk autistik ya. Ini mendengarkan telinga itu harus dengan tenang, diam, agar bersikap seperti orang normal lainnya. Oke, sekarang tentang mulut. Sebenarnya mulut orang autistik itu biasanya kan sering bicara sendiri nih, tapi alhamdulillah saya udah hampir mendekati 90-100% saya tidak bicara sendiri lagi. Walaupun mulut saya itu tuh harus pernah mengalami masalah ya. Bicara sendiri itu kan sebenarnya juga sangat tidak boleh bagi orang normal, karena itu mengakibatkan schizophrenia, yang itu loh, sebuah gangguan itu yang buat kita bicara sendiri 100% seperti orang gila. Jadi bagi kalian yang mau penyandang autism ini seperti orang normal, menjaga mulut itu juga harus penting nih. Harus banyak minum air jika mulutnya bau. Terus gaya bicaranya juga harus gak boleh bicara sendiri lah terutama. Jadi
bicara sendiri itu juga sangat tidak baik ya bagi orang normal karena menunjukkan sikap aneh. Kecuali dalam hati. Bicara sendiri dalam hati itu juga tidak apa-apa, asalkan jangan sampai suara mulut kita keluar ya. Oke, sekarang pergerakan tangan. Tangan itu tuh bisa melakukan sesuatu. Tapi bagi orang autistik, tangan-tangan itu bisa kadang tuh bisa bersifat merusak, merobek dan menghancurkan. Karena kan kita biasanya nih kalau ada orang autis itu tangan kita tuh tidak bisa beraksi apa-apa ya. Kita bisa uh, merusak apapun, terus ya rusak. Jadi tangan yang benar itu digunakan tangan yang benar ya. Dan harus lakukan dengan pekerjaan dengan pelan-pelan. Jadi menggunakan tangan itu tuh bagi orang autistik tuh tidak boleh ini ya, nggak boleh sambil megang itu barang-barang orang lain ataupun barang-barang orang tanpa izin ya, atau mencuri itu tuh mencuri bukan hanya mencuri barang orang lain tapi mencuri kepemilikan orang lain itu juga nggak boleh, bukan dari tangan tapi dari kesempatan gitu ya. Itu tangan yang benar sebagai orang normal adalah harus tetap diam, harus pelan-pelan dalam melakukan sesuatu, baik itu mencuci piring, menyapu, mengepel, menyetrika, pokoknya yang semua kegiatan yang berkaitan dengan tangan itu harus digunakan dengan benar sebagai orang penyandang autistik yang benar ya. Terus sekarang kaki ini sebenarnya sangat penting sekali karena kita kan biasanya jalan pernikahan itu kan kayak lari-lari, jalan-jalan sendiri, terus mondar mandir. Nah ini kaki itu tuh harus dijaga, harus pergerakan yang benar dengan normal, harus berdiri tegak ya, berdiri tegak. Terus kakinya kalau saat berjalan tidak boleh sambil ini ya, nggak boleh sambil rusek lantai atau jalan karena itu bisa mengakibatkan sepatu kita tuh atau sandal kita rusak ya. Jadi kita membutuhkan banyak biaya untuk memperbaiki tasnya. Oke, kok tas sih lah sepatunya. Nah sekarang sebenarnya nih ada pesan penting nih buat kalian. Pesan penting bagi penyandang autistik ketika melakukan pekerjaan yang benar adalah ini sebenarnya juga melatih motorik halus dan kasar ketika melakukan sesuatu. Jadi kalau kita matinya terus menerus seperti kita saat melakukan kegiatan apapun itu harus dilatih terus menerus sampai akhirnya benar-benar bisa ya. Sebenarnya harus bisa mengendalikan diri nih karena otak juga termasuk cara berpikir kita untuk mengendalikan gerakan kita. Jadi harus dikendalikan dengan baik, harus kontrol diri dan emosi, pikiran ya. Supaya kalau saat kita kelak, kita pasti akan sembuh dari autistik secara 100% kita sembuh. Jadi nih, satu pesan yang sekarang ingat nih, bagi sebanyak autistik jangan sekali-sekali menggunakan semua anggota badan itu bukan hal-hal yang buruk ya, terutama membuli atau ini, karena itu dosa banget loh. Karena anggota tubuh kita itu kan semua makhluk ciptaan Allah, jadi harus dijaga dengan baik agar kita terhindar dari perbuatan dosa ya. Oke, itu saja untuk video kali ini, semoga bisa bermanfaat. Dan nanti dari Jumat sampai Minggu saya akan menjelaskan tentang pengalaman sekolah dari SD, SMP, SMA sampai akhirnya masuk kuliah. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.